Ganti menteri, ganti kurikulum. Wah, kalimat ini pasti udah sering banget ya kita dengar. Jujur aja, realitas ini sering bikin kita, para pendidik, ngerasa lelah duluan. Tapi gimana kalau kita coba ubah sudut pandangnya sebentar? Daripada mikirin ini cuma sebagai beban administrasi, literatur dan data sejarah kita justru nunjukin kalau perubahan ini tuh ibarat evolusi yang mutlak dibutuhin buat kemajuan bangsa kita. Nah, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Kita bakal bedah tuntas berbagai sumber literatur soal manajemen kurikulum di Indonesia. Kita lihat bareng-bareng gimana sih kurikulum kita berevolusi, dan yang paling penting, gimana Anda bisa mengelolanya dengan jauh lebih efektif di kelas. Oke, perjalanan kita kali ini bakal ngelewatin 5 titik utama. Pertama, evolusi kurikulum nasional, lalu menjaga kedaulatan nilai kebangsaan, dilanjut dengan data empiris dan akal sehat, masuk ke panduan mengelola RPP, dan terakhir, peran strategis guru. Jadi, kita bakal jalan-jalan dari kebijakan makro yang bersejarah sampai mendarat ke hal yang benar-benar praktis buat keseharian RPP Anda. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, evolusi kurikulum nasional. Yuk, kita langsung selami aja gambaran besar sejarah kurikulum kita. Kalau kita tarik garis waktu dari tahun 1945 sampai 2020, literatur nyatet kalau sistem pendidikan nasional kita itu udah ngalamin 10 kali perubahan besar. Bayangin, 10 kali. Ada tonggak tahun 1947, lalu 1968, 1984 sampai yang lebih familiar buat kita kayak 2004 dan 2013. Angka 10 kali dalam 75 tahun ini sebenarnya ngebuktiin satu hal penting buat kita, bahwa yang namanya adaptasi itu udah mendarah daging alias jadi DNA-nya sistem pendidikan kita. Kurikulum itu emang nggak pernah dirancang buat jadi dokumen yang kaku. Terus yang sering jadi pertanyaan kan, kenapa sih pemerintah harus repot-repot ngubah kurikulum? Nah, dokumen sumber kita ngebongkar kalau perubahan ini sama sekali bukan keputusan sepihak yang asal-asalan. Ternyata ini tuh respons langsung terhadap situasi politik yang dinamis, pergeseran sosial budaya di masyarakat, dan pastinya kondisi ekonomi bangsa kita. Nggak cuma itu, coba deh pikirin soal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepet banget sekarang. Sistem pendidikan kita ya harus bisa ngimbangin. Kurikulum mau nggak mau wajib beradaptasi biar tetap relevan sama tuntutan zaman sekarang. Lanjut ke bagian 2, menjaga kedaulatan nilai kebangsaan. Gini, coba bayangin sistem pendidikan kita itu kayak sebuah kapal raksasa yang lagi berlayar di tengah badai perubahan global yang super cepat. Biar kapal ini nggak kehilangan arah di perairan yang berubah-ubah, pastinya butuh kompas dong. Terus, pertanyaannya, apa dong yang jadi kompas kita? Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Walaupun udah ada 10 kali perubahan historis dari awal kemerdekaan, sumber kajian kita nge-highlight satu poin krusial. Kurikulum nasional itu selalu punya landasan yang sama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia jangkar absolut kita yang nggak pernah bergeser sedikit pun. Keduanya ini yang benar-benar ngejaga kedaulatan pendidikan kita, sekaligus merawat nilai-nilai luhur kebangsaan di tengah derasnya arus modernisasi. Fakta ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang pastinya ngena banget buat Anda semua. Sebagai negara yang super luas dan beragam ini, gimana sih caranya manajemen kurikulum itu bisa nyeimbangin antara pelestarian identitas kebangsaan kita, tapi di saat yang sama, tetap bisa memenuhi kebutuhan unik setiap siswa, biar mereka bisa nemuin jati dirinya? Nah loh, ini dia nih inti dari tantangan manajemen kurikulum di lapangan. Oke, kita melangkah ke bagian 3, data empiris dan akal sehat. Buat ngejawab tantangan tadi, kita harus lihat gimana teori-teori pendidikan ini diterjemahin jadi sesuatu yang bisa dipakai praktis. Mari kita bongkar prinsip dasarnya. Kalau kita baca dari literaturnya, pengembangan kurikulum itu sebenarnya berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama, ada data empiris, maksudnya pengalaman-pengalaman di lapangan yang udah terdokumentasi dan emang terbukti manjur. Kedua, data eksperimen, atau temuan dari riset-riset ilmiah. Ketiga, nah ini menarik, ada cerita atau legenda masyarakat yang mencerminkan kearifan lokal. Dan yang terakhir pastinya, akal sehat. Jadi bisa dibilang, kurikulum yang top itu adalah racikan yang pas banget antara sains, sejarah komunitas, dan logika kita sebagai manusia. Mari kita sandingin dua sumber utamanya di sini. Di sebelah kiri, kita punya data empiris yang isinya fakta dan pengalaman masa lalu. Di sebelah kanan, ada akal sehat. Kenapa perbandingan ini penting banget buat Anda? Karena gini, kurikulum yang sukses itu nggak mungkin cuma ngandelin angka dan data yang kaku. Pas diterapin di kelas yang dinamis, Anda butuh banget yang namanya akal sehat, intuisi manusia, dan nalar praktis. Kalau nggak ada sentuhan manusiawi dari Anda, rumusan itu yang nggak bakal jalan di dunia nyata. Sekarang kita geser ke bagian 4, panduan mengelola RPP. Yuk kita lihat gimana konsep-konsep makro tadi mendarat di meja kerja Anda sehari-hari. Kita bahas soal urusan administratif, mikro yang pasti udah jadi makanan sehari-hari, RPP.
Dalam urusan bikin RPP, sumber kita ngasih panduan yang sebenarnya simple banget, dibagi jadi 3 komponen operasional aja. Pertama, tentuin tujuan pembelajaran yang bisa diukur. Kedua, rancang kegiatan pembelajaran yang asyik dan sesuai. Dan ketiga, pastinya, penilaian pembelajaran alias asesmen. Udah sesimpel itu. 3 langkah ini tuh ibarat panduan anti libet buat mastiin kelas Anda tetap punya arah yang jelas tanpa harus pusing sama tumpukan birokrasi. Dan tahu nggak sih, dokumen kajian ini ngebawa satu pesan yang bikin lega. RPP yang Anda ketik tiap malam itu sama sekali bukan sekedar rutinitas birokrasi kosong. Justru RPP ini adalah jembatan kritisnya. RPP inilah yang bertugas nyambungin tujuan raksasa dari kurikulum nasional, misalnya nyesuaiin sama kebutuhan industri zaman sekarang, langsung ke pemetaan kompetensi real siswa-siswa yang duduk di kelas Anda. Gila kan dampaknya? Nah, ini ngebawa kita ke bagian kelima, peran strategis guru. Karena sehebat apapun RPP-nya, tetap aja butuh eksekutor yang jago kan? Makanya di sini kita bakal fokus sepenuhnya ke Anda, sang nakoda sejati di ruang kelas. Coba perhatiin ilustrasi ini. Ini tuh benar-benar potret nyata dari tarik ulur yang harus Anda kelola tiap hari. Di satu sisi, Anda punya kelas yang isinya macam-macam. Kebutuhan belajar siswa beda-beda, kemampuan personalnya beda-beda. Tapi di sisi lain, Anda juga punya tanggung jawab mencapai tujuan kurikulum, alias standar baku nasional. Bayangin, Anda harus narik dari setengah antara ngelayanin kebutuhan personal mereka secara fleksibel, sekaligus tegas ngejaga standar mutu nasional. Wow, itu benar-benar inti dari keahlian Anda sebagai guru. Kajian kita ini ngejabarin peran strategis Anda dengan gamblang banget. Biar kurikulum ini bisa hidup, guru tuh harus berubah wujud dari sekedar instruktur jadi mitra belajar. Anda ini arsitek yang merancang pengalaman, mastiin semua siswa dapat kesempatan yang adil buat berkembang. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, Anda jadi garda terdepan buat mangkas kesenjangan belajar sambil terus ngasih umpan balik yang ngebangun. Beneran deh, tanpa campur tangan aktif dari Anda, kurikulum itu ya cuma tumpukan kertas doang. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Pembelajaran yang efektif itu, efek dominonya positif banget buat semua stakeholder. Waktu Anda dan para guru lain berhasil nyari keseimbangan tadi, dampaknya tuh jauh melampaui sebatas nilai rapor siswa. Keberhasilan di ruang kelas Anda bakal merembet keluar, ngebawa dampak positif ke orang tua, ke masyarakat, dan pelan-pelan ngangkat kualitas sumber daya manusia di negara kita secara keseluruhan. Keren banget kan? Kita udah sama-sama lihat kalau kurikulum itu selalu bergerak, ngerespon zaman, berakar kuat pada nilai bangsa, dan disusun berdasarkan perpaduan data serta akal sehat. Dan siapa ujung tombaknya? Ya, ada di tanah Anda. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat direnungkan. Sebagai nahkoda di kelas, gimana caranya Anda bakal pakai kompas nilai-nilai kebangsaan dan profesionalitas Anda buat nyeimbangin tuntutan kurikulum dengan wajah-wajah unik siswa yang nungguin Anda di kelas besok pagi? Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan kali ini, dan selamat merancang petualangan belajar Anda selanjutnya.